Baik, selamat malam Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam Udemy Retail Excellence Series Club ya. Kita bilang RIS, singkatan dari Retail Excellence Series Workshop yang ada di Udemy ya, yang disampaikan lewat Udemy. Dan Bapak Ibu adalah pemilik dari modul-modul Retail Excellence Series Workshop yang ada di Udemy. Makanya kita sebut Udemy Club ya. Baik. Di bulan lalu, persisnya tanggal 15 Juni, kita sudah membahas bagaimana sebenarnya kita bisa memaksimalkan modul-modul Udemy tersebut untuk meningkatkan kompetensi orang-orang kita. Ya, ada disampaikan bagaimana sebenarnya kita belajar dan tahapan-tahapannya kalau Anda ingin memaksimalkan. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nanti recordingnya coba saya upload ya. Nah, berikutnya hari ini kita akan melanjutkan. Ini berarti pertemuan kita yang kedua, kan setiap bulan saya janji akan menyampaikan pendampingan ya untuk Bapak Ibu yang memiliki materi Udemy yang sudah cukup banyak ya. Waktu itu saya mensyaratkan berapa? Mensyaratkan 20 berapa gitu ya. Hari ini saya akan membahas bagaimana Anda setelah orang-orang Anda belajar, bagaimana Anda tahu bahwa dia memahami atau tidak masalah pelajaran yang dia dapatkan. Kan kemarin saya anjurkan Anda belajar bareng. Anda belajar bareng, Anda dampingi, lalu Anda minta mereka praktekkan. Ya, jangan cuma dipelajari terus tidak jadi apa-apa. Masih ingat ya? Oke, untuk mengingatkan kembali, saya buka catatan kita yang bulan lalu ya. Kan saya mengatakan sampai level 5 saja sebenarnya udah bagus banget. Level 5 itu Anda belajar sambil didiskusikan ya, dan ada mentornya yang saya lingkarin merah ini tuh mentornya nih. Nah, mentornya itu sebenarnya harapan saya adalah Anda ya. Ini yang saya lingkarin ini nih. Anda harusnya menjadi mentor bagi orang-orang Anda. Anda belajar bareng, Anda mau mentoring. Kalau Anda sendiri tidak paham, bahaya sekali ya. Anda sendiri tidak paham tuh bahaya sekali. Lalu bagaimana Anda bisa jadi mentor bagi orang-orang Anda? Yang lebih hebat lagi, setelah Anda mengikut mengajak mereka belajar sambil didiskusikan, yang level 5 itu, Anda meningkat ke level 6. Level 6 itu Anda minta mereka mewujudkan, ya, mewujudkannya. Supaya terwujud, Anda harus buat dia di PODC-kan, ya, supaya benar-benar menjadi tindakan nyata, supaya menjadi pengalaman bagi orang-orang Anda, maka Anda harus PODC-kan, ya, di PODC-kan. Nah, saya tidak akan perdalam PODC-nya ya. Tidak akan memperdalam PODC-nya karena PODC-nya sudah saya jelaskan. Setelah itu, setelah itu dari mana Anda bisa tahu bahwa orang Anda sudah menguasai ilmunya dan mempraktekkannya? Bagaimana caranya? Nah, hari ini saya akan bagikan metodenya untuk melakukan uji kompetensi. Ya, sebenarnya yang kita mau ukur bukan hanya pengetahuannya. Ingat gak ya, waktu bulan lalu, 15 Juni itu, saya mengatakan, Anda jangan buru-buru kagum hanya karena Anda mendengar orang Anda ngerti teorinya. Ya, nggak usah terlalu kagum. Ya, ada juga di salah satu klien saya itu rada konyol ya. Rada konyolnya begini. Jadi HRD-nya ini tahu bahwa yang melamar ini itu kenal, dia kenal. Dia mereferensikan. Ini HRD-nya ya. Dan HRD-nya ini membocorkan.
kamu dengerin tuh materinya Pak Guswai. Jadi kita itu pakai konsultan namanya Pak Guswai. Dia punya Retail Zoom S yang ada di YouTube channel. Nah, gampang dong, kan memang YouTube channel saya kan untuk publik kan. Lalu temennya ini disuruh denger Retail Zoom S. Denger dong. Nanti ya yang biasa ditanya nih ya, kalau urusan katakan calon store manager ya. Nanti yang ditanya itu yang ini nih, faktor penentu penjualan gitu ya. Model-model gitu. Ya Anda tahu kan di Retail Zoom S ada saya membahas faktor penentu penjualan secara rinci kan. Lalu orang ini nurut nih. Dia dengerin Retail Zoom S. Nah, klien saya kemudian menginterview. Wah, kan klien saya kagum sekali. Dia bilang gini ke saya, Pak, ini saya ada calon bagus nih. Dia ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini. Nah, saya udah curiga nih. Ini pasti dia udah dapat bocoran gitu ya. Bener aja. Kan klien saya minta saya bantu menginterview. Lalu ketika saya interview, adalah saya singgung-singgung sedikit pertanyaan yang terlalu dangkal itu ya. Karena saya sudah duga bahwa dia bisa dibocorin dan dia dengan gampang menjawab. Tetapi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan justru hal-hal teknis. Hal-hal yang sangat teknis. Yang bukan butuh hafalan. Ya. Mengapa orang paham? Karena dia bukan saja tahu, tetapi sudah melakukan. Orang yang sudah tahu dan melakukan biasanya tidak gampang lupa. Yang kedua, dia tahu persis mengapa itu harus dilakukan. Kalau tidak, itu bahaya juga. Ya, contoh, kita ambil contoh saja. Bagaimana kalau kita mengajak mereka belajar tentang how to operate your store ya. Kalau begitu saya akan sharing, share layar ke Anda. Jadi yang saya ingin bagikan malam ini, bagaimana kita menggunakan materi yang sudah ada tadi, kan mereka praktekkan. Setelah itu, Anda apain? Anda mau tahu apakah orang Anda menguasai sampai ke level kompeten, gitu ya. Ambil contoh, mereka sudah mempelajari how to operate your store. Anda kan bisa bisa download ya materi PDF-nya itu kan Anda bisa download sebenarnya. Kalau yang ini bukan PDF ya, ini slide slide dari PowerPoint. Kan umpamanya dari slide-slide ini kan hanya isinya pointers ya. Kalau saya bilang, ayo bikin uji kompetensi dari materi saya. Kebanyakan, kebanyakan dengar ya, kebanyakan orang-orang HRD Anda itu hanya nyalin, bikin soalnya nyalin dari sini. Jadilah dia materi hafalan. Contoh nih, dia nanyanya gini, sebutkan tugas tanggung jawab store operation. Ya, jadi hafalan dong. Sales and profit, human resource handling, inventory handling, asset handling, dan service. Jadi hafalan. Kalau Anda sebagai owner lalu menginterview calon SCM dan Anda kagum hanya gara-gara dia bisa jawab ini, berarti Anda juga tidak lebih hebat kualitasnya daripada orang tersebut. Nggak lebih hebat. Mengapa? Karena kalau Anda membuat soal, bukan soal hafalan, tetapi soal pengertian. Bikinlah soal yang memastikan orang tersebut mengerti, paham, bukan hafal. Kalau hafal gampang. Contoh nih, sales profitability, kemudian faktor penentu profit. Sebutkan faktor penentu profit. Ya, itu jadi hafalan kalau ngambilnya hanya dari sini. Ya, human resource handling, apa saja isinya. Itu jadi hafalan. Nah, kebanyakan mereka bikin soal itu model-model gini. Manakah dari bawah di bawah ini yang
termasuk human resource handling. Ya boleh saja ya, tidak perlu semua soal itu sulit ya, tetap ada soal yang gampang, ada soal yang sulit, tetapi jangan semuanya hafalan gitu ya. Inventory handling, kalau kita bicara inventory handling, store manager itu ngapain saja? Anda bisa, ini lagi-lagi ya, yang ada di depan Anda di layar ini adalah pointers. Pointers itu artinya poin-poin. Saya memang hanya mencantumkan poin-poin ini supaya ketika saya menyajikan ke Anda, saya tidak ngalor ngidul. Saya tidak kelupaan apa yang harus saya sampaikan kalau menyangkut tugas tanggung jawab store manager dalam hal inventory handling. Saya harus mengcover ini paling sedikit di luar pertanyaan Bapak Ibu. Paham ya? Tetapi apa contoh nih? Di situ ditulis layout dalam kurung yang logis sesuai dengan struktur merchandise. Layout yang logis sesuai struktur merchandise itu seperti apa? Ya, lagi nih, apa tuh? Di situ dikatakan display itu facing up dan pulling forward. Mestinya bukan ini yang Anda tanyakan. Jangan contohnya, apa itu facing up? Apa itu pulling forward? Pulling forward adalah titik dua. Bukan itu dangkal sekali. Ya, Anda harus bikin soalnya seperti ini. Mengapa? Mengapa? Sebutkan alasan mengapa kita harus melakukan facing up. Mengapa? Atau Anda balik. Kalau tadi Anda ingin mengatakan, katakan Anda tahu salah satu teknik display adalah facing up. Facing up adalah, lalu Anda buatlah. Facing up adalah, jadi Anda carikan definisi facing up berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan. Facing up itu apa? Apakah dia paham kalau dengar kata facing up itu apa? Ya, facing up adalah, nah, Anda buat tuh A, ini, B, ini, C, ini, D, ini. Ya, sebentar lagi saya akan mencontohkan bagaimana saya membuat soal. Soalnya pun sebenarnya pilihan berganda. Tidak berarti kalau soal pilihan berganda itu gampang. Enggak, ya. Tidak berarti soal pilihan berganda itu gampang loh. Ya, buktinya apa? Buktinya saya bisa melakukan uji kompetensi kepada calon SM, calon orang yang mau naik atau mau dipromosikan dengan menggunakan uji kompetensi saya, dan di situ terlihat bahwa kalau Anda tidak betul-betul paham, Anda tidak bisa lulus. Ya, apalagi saya memasang target minimal poinnya 80. Syarat kelulusan itu minimal poinnya 80, bukan 70, apalagi 60, ya. Saya ingin menegaskan, kalau Anda bikin soal, Anda bisa ambil dari PowerPoint ini, Anda bisa dengarkan dari yang saya sampaikan ketika yang disampaikan lewat video, karena disitulah penjelasannya. Kalau Anda tadi mau tahu why-nya, dengarkan di videonya. Contoh nih, setiap barang harus memiliki informasi harga, itu kan? Mengapa? Nah, gitu. Ya, Anda harus tanya why, mengapa. Jadi soalnya mengapa setiap barang harus memiliki informasi harga. Kalau Anda nanyanya begini, manakah dari berikut ini yang adalah price card rule? Nah, itu hafalan, ya itu hafalan. Sekali lagi, bukan tidak boleh membuat soal yang relatif mudah, tetapi jangan semuanya mudah dan hafalan, karena itu tidak akan mencerminkan seberapa paham orang Anda terhadap materi. Ya, buatlah soal yang mewajibkan mereka berpikir. Soal-soal itu harus mengapanya, mengapa. Contoh nih ya, posisikan price card di pojok kiri. Mengapa? Mengapa price card diletakkan di pojok kiri? Lalu Anda berikan beberapa pilihan jawaban yang menjelaskan mengapa price card di pojok kiri.
Lagi nih, ini menarik nih. Ini banyak yang bisa Anda kulik dari sini. Jika barang kosong, maka space yang kosong tadi dibiarkan kosong dan press cut tetap pada tempatnya. Mengapa? Lalu Anda berikan jawaban, suruh mereka pilih mana yang jawaban yang relevan, mana jawaban yang benar. Ya, mana jawaban yang benar. Oke, kita masuk ya ke contoh. Saya mau kasih contoh dengan soal beneran ya. Nah, Anda ternyata bisa membuat uji kompetensi itu dengan menggunakan Google Form ya. Anda bisa bisa pelajari cara membuatnya ya. Sebenarnya sederhana ya. Anda membuat soal Google Form. Pada saat setting itu Anda tulis ini Anda geser nih. Make this as a quiz gitu ya. Sorry, ketutup ya. Nah ini, Anda lihat ya, saya mau sebenarnya tadi mau memberikan anotasi di sini. Anda bisa membuatnya sebagai quiz. Make this as make this a quiz gitu ya. Nah, kemudian nah lingkarannya jadi menetap di situ ya. Saya hapus dulu. Jadi Anda bisa membuat ini uji kompetensi how to operate your store. Lalu Anda bisa men-set up email jabatan dari orang yang mengerjakan soal ini dan Anda bisa kunci pakai password ya. Jadi soal ini protected ya, tidak bisa diakses sembarang orang. Kemudian nama lengkap dia. Lalu Anda buat section baru, nih, section baru untuk masuk ke soal. Jadi kalau Anda kasih dia passwordnya diisi baru bisa masuk soal. Jadi kalau ada yang membocorkan soal ini, tidak punya password juga tidak bisa masuk ke soal. Nah, di sesi kedua ini, section 2 ini, Anda membuat soal ya. Ada 40 soal. Pilih jawaban yang paling benar. Jika ada pertanyaan yang membutuhkan lebih dari satu jawaban, maka urutan dari atas ke bawah adalah A, B, C, D. Maksudnya kadang-kadang kan ini tidak ditulis A, B, C, D gini ya. Kalau tidak ada, itu artinya A, B, C, D. Nah, Anda bisa membuat soal ini contoh ya. Saya menulis di sini. Nah, ini waktu saya men-set up soal seperti ini. Manakan pernyataan yang benar dari definisi manajer? Anda bisa menanyakan definisi, lalu diberikan beberapa pilihan. Dan Anda bisa memberikan jawaban satu yang benar saja, atau dua yang benar, atau A dan B benar, atau Anda bisa tambahkan lagi tidak ada yang benar satupun, atau semua benar, boleh-boleh aja ya. Soal yang mewajibkan orang berpikir gitu ya. Ingat ya, soal yang mewajibkan orang berpikir, bukan eh, soal yang dihafal ya. Usahakan jangan membuat soal itu yang dihafal ya. Ini kenapa ini ada ini? Lalu eh, apakah tidak boleh membuat soal yang mudah? Boleh aja ya. Contoh, kalau semuanya sulit, barangkali 100% nggak lulus ya. Jadi soal yang baik itu memang ada yang gampang, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Ya, kalau saya buat soal, biasanya saya kombinasi. Tetapi soal yang sulit itu poinnya bisa lebih lebih tinggi. Contoh ya, ini kan poinnya dua nih, ya. Jadi Anda bisa memberikan jawaban yang benar yang mana, Anda bisa men-set up jawaban yang benar sehingga nanti Anda tidak perlu harus memeriksa satu persatu. Itu keuntungan kalau kita pakai Google Form ini, ya. Dikerjakan secara online, mereka isi contoh tadi ya ini. Anda kasih linknya, lalu mereka isi. Kan sebagian besar Bapak Bapak Ibu ini kan sudah pernah mengikuti uji kompetensi saya kan. Anda dikasih link, Anda buka, Anda akan berhadapan dengan Google Form ini,
Lalu Anda isi password, baru Anda bisa masuk ke soal. Ketika Anda masuk ke soal, Anda berhadapan dengan ini. Nah, saya mengajarkan Anda di balik pembuatan soal tersebut, inilah yang terjadi. Saya bikin soal, lalu saya pilih jawaban yang benar. Ya, saya pilih jawaban yang benar nih. Jadi contoh nih, mana pernyataan yang benar dari definisi manajer itu jawaban A dan B yang benar. Nah, kita centang di sini, kita isi. Setelah itu kita kasih poin. Jawaban ini berapa poinnya? Katakan dalam kasus ini jawabannya 2. Kan soal saya ini hanya 40. Kalau saya kasih poin 2, pasti cuma 80 kan? Tapi kenyataannya kan poin kita 100. Berarti sekarang Anda tahu kan bahwa tidak semua soal itu poinnya 2. Ada yang jawaban yang untuk pertanyaan yang sulit, poinnya saya kasih 3, poinnya saya kasih 4. Itu alasannya mengapa soalnya 40 tapi total poinnya 100. Bapak Bapak Ibu bisa lihat nggak di sini? Ini nih, total poinnya 100. Jawabannya karena poin ini Anda bisa setting. Mau kasih 2, mau kasih 4, mau kasih 5, mau kasih 10, bebas aja ya, boleh-boleh aja. Paham ya? Jadi Anda bisa menggunakan Google Form ini untuk membuat soal yang Anda tidak perlu periksa satu persatu. Ya, boleh nggak? Saya bikin soalnya bukan pilihan berganda. Boleh jawabannya ya. Tetapi meriksanya sulit. Anda mesti periksa satu persatu, mesti bacain satu persatu. Ya, zaman sebelum kita kenal online, uji kompetensi saya itu soalnya esai. Esai atau isei, ya. Artinya Anda paling-paling ketemu 5 soal. Kita soalnya rahasia gitu ya, tidak disebarkan kemana-mana. Pada hari hanya soal ini diperbanyak, lalu dibagi. Soalnya cuman isi pertanyaannya cuma 5 sampai 6 saja. Esai. Jadi di situ ada pertanyaan dan Anda harus menjawab seperti kuliah itu. Nah, itu meriksanya sulit ya, karena orang kan boleh menjawab apapun, tetapi yang kita butuhkan adalah keywordnya, kata kuncinya. Ya, boleh juga ya kalau Anda punya waktu cukup, Anda mau lakukan tanpa tanpa menggunakan Google Form, masih mau pakai manual, boleh nggak? Boleh. Ya, Anda boleh boleh lakukan juga. Sifatnya menjelaskan. Contoh ya, sebutkan isi price card rule dan jelaskan satu persatu poin. Jawab secara singkat, padat, jelas. Jadi contoh nih, price card rule 1, ini. Jelaskan, ada penjelasannya. 2, posisi price card harus di sebelah kiri. 3, jika barang kosong, tempatnya dibiarkan kosong dan price card tidak boleh dicabut. Sambil menjelaskan mengapanya. Itu lebih sulit lagi. Ya, soal esai itu atau ise itu Anda harus menjawab dan menjelaskan secara singkat padat jelas. Nah, itu meriksanya lama. Ya, saya biasanya tidak akan periksa sendiri. Saya akan minta kalau di dalam satu kelas katakan ada 20 orang, 20 orang ini akan seperti zaman kita sekolah dulu, soalnya ditukar. Dari meja sini tukar sini, meja sini dan meja sini tukar meja sini. Jadi masing-masing akan memeriksa kerjaan temannya, lalu saya pandu proses memeriksa soal tersebut. Wah, itu lama. Ya, katakan ujiannya 30 menit, meriksanya 1 jam lebih. Karena mereka kan namanya esai kan terserah mereka kan jawabnya. Terus mereka merasa saya jawabnya benar. Nah, disitulah kita mesti bacain satu persatu. Gitu ya. Nah, biasanya siapa yang merasa jawabannya
ragu-ragu benar atau salah boleh angkat tangan. Dan nanti mereka angkat tangan, memberikan argumentasi dari jawabannya. Kalau keywordnya dapat, biasanya saya bilang, ya oke, dianggap benar. Jadi keywordnya harus dapat. Ya, contoh, mengapa kalau barang itu barang kosong, tempatnya tidak boleh diisi? Dia harus memberikan argumentasinya. Selama keywordnya dapat, dianggap benar. Kalau keywordnya nggak dapat, jawabannya ngalor ngidul dianggap tidak dapat nilai. Ya, bahkan ada yang nilainya, aduh, sebenarnya lari tapi keywordnya dapat gitu ya. Keywordnya dapat ya sudah dapat separuh. Jadi tidak terlalu objektif ya. Kalau pilihan berganda sudah tidak ada perdebatan, benar salah sudah gitu aja. Kamu salah centang sudah dinyatakan salah. Mau berdebat pun yang bikin soal akan mengatakan yang benar yang ini ya. Anda mau debat ya bisa debat. Tapi yang bikin soal kan pasti akan mengatakan yang benar yang ini. Seperti contoh nih, saya sudah mencentang yang D. Anda mau mendebat pun ya nggak ada gunanya lagi sudah. Karena kan nilainya sudah keluar nanti. Ya demikian Anda bisa bikin ini mau bebas ya mau 100 soal. Dalam kasus ini saya cuma kasih 40 soal. Sebenarnya soal itu tidak perlu banyak-banyak asal berkualitas sebenarnya 20-30 soal sudah cukup. Nggak perlu sampai 100 gitu ya. Ini kan bukan ujian seperti kita ujian sekolah dulu ya. Dalam kasus saya ini saya hanya kasih 40 soal tetapi poinnya 100 karena ada soal yang poinnya 2, ada soal yang poinnya nah ini contohnya poinnya berapa nih? 3 nih. Nah, ini kan 3 nih. Ini 3. Nah, ada berbagai macam ya. Contohnya saya sudah mengeluarkan pernyataan di sini. Pernyataan-pernyataan yang tidak urut. Lalu saya minta mereka mengurutkan langkah-langkah yang benar itu yang mana. Contoh, susunlah tahapan membuat tabel Pareto sesuai dengan teori Vilfredo-Pareto yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tidak urut. Lalu saya minta mereka mengurutkan. Contoh ya, contohnya. Jadi kalau Anda punya sebuah SOP, prosedur, Anda bisa mengurutkan SOP, Anda bolak-balik, lalu itu Anda jadikan soal. Bisa ya. Bisa juga Anda menjelaskan sesuatu lalu minta mereka cari penerapannya. Nah, ini soal yang mudah nih. Biasanya saya tidak akan kasih nilai tinggi ya. Arti status barang FMI gitu ya. Kemudian berikut adalah pengertian paling tepat prinsip Pareto. Ya kalimatnya aja dikacau-kacauin, lalu ada salah satu yang benar. Kalau dia betul-betul paham, dia tahu jawaban yang benar, ya. Nah, lalu dibalik nih, Anda menjelaskan definisi, lalu ini definisi dari apa? Nah, ini contohnya, ya. Menyediakan ruang yang cukup untuk memajang setiap jenis barang yang memungkinkan barang tersebut masih tersedia di tempatnya sampai dengan barang tersebut datang lagi merupakan definisi dari prinsip itu, ya. Contohnya. Nah, Anda apa nih jawabannya gitu? Nah, ini apa jawabannya? Storyline kah, teknik display kah, space management kah, prinsip Pareto kah, space hall kah? Yang mana? Gitu ya. Nah, nanti mereka memilih. Ya, itu teknik-teknik yang bisa Anda gunakan dalam membuat soal. Penekanan saya ya, Bapak Ibu, jangan bikin soal hafalan. Ya, kalau Anda serahkan bikin soal, oh itu ada HRD itu biar aja HRD yang bikin. Nah, itulah penyebab awal mula mengapa ketika Anda melakukan uji kompetensi lokal lulus, gampang lulus karena soalnya soal hafalan. Saya bilang, ayo uji kompetensi dengan saya. Rontok semua. Kenapa?
Karena memang uji kompetensi yang Anda lakukan tidak berkualitas. Sehingga kalau diujikan ke saya dengan soal yang saya contohkan tadi, dan dia tidak paham sekali, pasti nggak bisa lewat. Ini ada cerita konfidensial ya. Ada perusahaan besar minta materi workshop. Saya bilang, kenapa kamu minta materi ini? Materi yang lebih cocok buat kamu tuh yang ini. Ya, saya nggak terlalu detail ya, karena ini kan konfidensial. Terus dia bilang, kenapa Pak? Saya tidak punya masalah dengan yang Bapak sampaikan barusan, karena materi itu terlalu basic. Kira-kira gitu ya. Saya bilang, oke, Anda bilang materinya basic. Saya rasa orang Anda punya masalah di sini. Kenapa? Karena saya dapat bocoran. Orang dia bermasalah. Jebolan dari akademinya mereka itu bermasalah. Akademi itu maksudnya kalau kita itu lulus dari sebuah perusahaan tuh kita bilang lulus dia ya dari akademi mana gitu ya. Jadi kita sering bilang oh, jebolan dari situ tuh kualitasnya seperti apa gitu ya. Oke, ini nama perusahaan si akademi ini. Saya sudah mengetahui jebolan dari tempat dia itu jelek-jelek. Dan saya punya kesempatan bicara dengan orang petingginya nih ya. Saya bilang, maaf ya, saya bilang, jebolan dari tempat kamu tuh nggak bagus. Jadi kalau kamu minta materi ini, saya bilang yang kamu butuhkan tuh sebenarnya materi yang ini. Gitu ya. Akhirnya dia bisa disadarkan. Lalu saya bilang gini ya, saya kasih uji kompetensi, mau nggak? Untuk orang-orang Anda. Kalau orang Anda bisa lolos, nah benar, Anda tidak butuh materi tersebut. Jadi saya menyodorkan sebenarnya workshop yang cocok buat kamu tuh yang ini. Tetapi dia tidak merasa perlu. Lalu saya tawarin uji kompetensi. Ini dari perusahaan besar loh. Jadi kalau Bapak Ibu saja ikut uji kompetensi saya, orang-orangnya, termasuk Bapak Ibu sendiri, belum tentu lolos, apalagi ini sudah perusahaan besar. Yang pasti harapannya tentu lebih bagus dong. Betul nggak? Dari perusahaan besar, orang-orangnya pasti sudah dibayar mahal, ya, gaji sudah di atas 10 juta. Masa iya gitu, tidak kompeten. Betul nggak? Ya, tuntutan kita kan tinggi ya. Kalau orang sudah dibayar mahal, pasti harusnya lebih kompeten dong. Hasilnya apa? 40 orang ikut, tidak satu pun lulus. 40 loh kirim. 40 yang datang cuma 30, yang 10 tidak datang. Dari 30 yang datang, tidak satu pun lulus. 100% tidak ada yang lulus. Saya bilang, itu hasilnya. Berarti, betul kan saya bilang bahwa orangmu bermasalah. Makanya saya mengatakan workshop yang dia butuhkan yang ini. Bukan yang Anda minta. Yang Anda minta itu nggak relevan dengan kebutuhan Anda. Baru dia sadar bahwa iya ya, ternyata orang kita dikasih soal yang basic aja, itu soal basic loh yang saya kasih, belum yang materi advance, nggak bisa lewat. Soal yang Bapak Ibu pernah lewati loh, ya kalau Anda yang ada di sini pernah ikut, kecuali beberapa orang, Pak Jimmy saya rasa belum pernah ikut, Pak Severo sudah pernah, Pak Darmawan sudah pernah, siapa lagi? Pak Idwan sudah pernah ikut, lulus nggak lulus saya tidak perlu sampaikan, ya. Kemudian ada siapa lagi? Pak William umpamanya sudah pernah ikut, sudah pernah menyaksikan. Kalau Pak Jimmy dan Pak Yanto, saya nggak yakin Anda pernah ikut. Ya, Pak Arwin contohnya, eh, gengnya Pak Arwin itu juga sudah pernah ikut. Artinya, Anda nggak usah kecil hati ya. Perusahaan yang lebih besar dari kalian tidak berarti orangnya lebih hebat dari kalian. Orangnya lebih mahal, yes. Tetapi mahal tidak menandakan bahwa orang kompeten. Hati-hati ya. Makanya saya mengatakan kepada Bapak Ibu, hati-hati
ketika Anda merekrut dari perusahaan besar. Ya, nggak usah terpukau. Tidak usah terpukau. Ya, saya sudah biasa menginterview orang dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari Bapak Ibu punya perusahaan. Nggak usah terpukau. Ya, mereka belum tentu lebih bagus. Lebih mahal? Iya. Lebih bagus? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ya, jadi hati-hati. Banyak loh kalian peritel-peritel lokal yang merasa, wah kita ini kecil gitu ya, nanti kalau rekrut dari nama-nama besar seperti Matahari, Hypermart, eh, Giant, apalagi, oh pasti mereka lebih keren gitu ya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Tidak selalu dari perusahaan besar itu kemudian datang ke tempat Anda lebih hebat. Enggak ada hubungannya. Saya sudah buktikan, ya. Saya tidak terpukau, jadi saya akan interview habis-habisan. Bukan dengan pertanyaan-pertanyaan hafalan. Kan tadi saya sudah pengalaman. Kalau dapat bocoran, seperti tadi, HRD-nya ke temen dia, HRD-nya bocorin. Kita pakai Pak Guswai. Kamu mau tahu nggak apa materi Pak Guswai? Kamu dengerin itu. Bapak, Pak Guswai itu punya Retail Zoom S yang materinya sudah di-upload di YouTube channel. Kamu dengerin tuh, khususnya materi ini. Pasti yang ditanya soal ini deh. Kamu dengerin. Lah, ya saya tidak akan nanya yang cetek-cetek seperti itu ya. Saya tanya yang lebih menggali apakah orang ini paham atau tidak. Ya, contoh kalau saya menginterview MD, bukan bukan materi basic MD yang Anda sudah bisa pelajari dari Udemy saya, bukan materi how to become an effective yet efficient merchandiser, bukan. Saya kalau dia sudah levelnya untuk jadi MD, pasti saya tanya tentang budgeting, tentang inventory turnover. Bukan apa itu ITO. Bukan. Yang saya tanya, Anda ngerti inventory turnover? Pasti jawabannya ngerti. Oke, baik. Kalau begitu, ini soalnya. Soalnya sales Anda yang mau dicapai adalah 5 miliar. Anda saat ini pegang stok sekian miliar. Apakah Anda menggunakan budgeting? Anda ngitung budget nggak? Iya. Oke. Kalau omset kita segini, persediaan kita masih segini, sekian, berapa Anda harus menyediakan budget pembelian untuk bulan tersebut? Ayo hitung. Hmm, tidak bisa dihitung tanpa Anda tahu inventory turnover. Oke, kasih tahu. Dalam kasus Anda pegang apa produknya? Tanya, dia pegang produk apa sekarang? Produk fresh. Oke, produk fresh berapa hari perputaran barangnya? Banyak sekali yang bisa kita gali. Kalau dia tidak ngerti perputaran barang di tempat dia, Anda tidak berhak menyebut diri Anda MD. Anda saja tidak tahu inventory turnover. Harus tahu. Katakan dia jawab, oh inventory turnover di tempat saya 10 hari. Oke, 10 hari ya. Baik, kalau begitu Anda hitung. Anda butuh budget berapa? Jika target Anda sekian dan persediaan barang Anda sekian, Anda butuh berapa? Itu baru pertanyaan berkualitas untuk MD. Masa nanya, apa tugas tanggung jawab MD itu? Ya, boleh ditanyakan hanya untuk tahu apakah orang ini ngerti tugas tanggung jawabnya. Tapi kalau Anda hanya bertanya itu, terus dia bisa jawab sourcing, selecting, negosiasi, buying, dan sebagainya, terus Anda terpukau, kagum, lah, Andanya yang bermasalah dong. Kalau Anda begitu kagum hanya dengan jawaban hafalan seperti itu. Kenapa? Gampang. Kalau dia tahu Anda belajar dari saya, dia tinggal cari dong. Oh, dia tahu nih. Ini contoh nih Pak Idwan. Pak Idwan pakai konsultan, namanya Pak Guswe. Cari. Oh, Pak Guswe. Makanya sebentar lagi ya, orang-orang yang ingin melamar ke tempat Anda itu, nggak lama kemudian tuh akan minta pertemanan dengan saya, minta pertemanan dengan partner saya, Pak Bayu. Itu sudah pola yang kami pelajari.
tiba-tiba ada orang minta pertemanan, dan nggak lama kemudian dia itu sebenarnya lagi melamar ke klien saya, ya, lagi melamar, dan dari situ dia tahu nih, oh, oh, Pak Gusnya itu punya YouTube channel, dengerin aja YouTube channelnya, tapi nggak mungkin terkejar kan, sekian banyak. Anda tahu sendiri kan, kita punya Retail Zoom S saja sudah episode lebih dari 100, berarti materi saya saja di Udemy sudah 600-an, bukan di Udemy. Di Retail Zoom S yang sudah diupload dengan materi yang sudah dipotong-potong yang lebih pendek-pendek, ditambah materi-materi yang dulu itu sudah 600 video. Bagaimana mungkin dia kejar? Dia harus dapat bocoran. Kalau dia dapat bocoran, nah dia bisa tahu nih, dengerin yang penting-penting aja. Lalu Anda interview dan dia bisa dengan gampang menjawab. Nah, itu hafalan. Ya, itu kenapa saya bilang jangan bikin soal hafalan. Anda harus bikin soal yang menggali pengertian. Ya, apakah di soal saya tidak ada soal hafalan? Ada, dikit sekali. 10% aja. Jadi kalau 40 soal mungkin cuma 4 soal yang mudah banget. Anda bisa jawab dengan merem. Tapi selebihnya Anda wajib berpikir. Nah, bikinlah soal yang mewajibkan anak-anak kita itu berpikir. Jadi soal yang berpikir itu why, mengapa, 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 mengapa ini, mengapa ini, apa tujuan? Ya, tujuan itu boleh ditanyakan. Apa tujuan dari penggunaan tabel Pareto? Why-nya yang penting, ya. Mengapanya itu yang penting. Jangan pertanyaan yang semuanya hafalan. Ya, ada boleh itu namanya soal yang mudah, ya. Waktu kita bikin soal, tidak boleh semuanya sulit, tapi tidak boleh semuanya mudah, ya. Jadi ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Karena itu bobot nilainya boleh kita beda-bedain. Ya, baru-baru ini saya membuat soal. Kalau itu bukan soal hafalan, gede nilainya. Tapi kalau soal hafalan saya kasih kecil aja, ya. Soal hiburan aja. Yang penting dia tidak dapat nol gitu ya. Karena kalau sulit semua kan bisa nol ya. Nah, itu eh, beberapa tips yang bisa saya berikan ya dengan beberapa contoh tadi. Anda bisa kreatif lah. Contoh Anda tulis definisi, terus Anda suruh jawab, ini definisi apa? Orang yang tidak paham tidak bisa jawab. Ini apa sih yang diomongin gitu ya? Ada dua rangkaian kalimat panjang lebar, disuruh bilang ini definisi dari apa. Kalau orang tidak paham, dia bisa ngaco-ngaco jawabnya. Atau dibalik, Anda punya satu pengertian dan Anda tuliskan definisi di bawahnya, panjang lebar, A, tapi panjang, B, panjang, C, panjang, D, panjang. Kalau orang tidak paham sekali, dia bisa salah jawab juga. Maka harus paham. Nah, satu lagi yang saya terkenal dengan Bapak sih kalau bikin soal tuh jebakan gitu. Gitu kan? Ada yang ada yang harus ikut hair baru lolos karena terjebak terus. Habis soal Bapak jebakan gitu ya. Nah, itu saya paling demen tuh dengar gitu ya. Anda tidak mungkin terjebak kalau Anda paham sekali. Ya dong. Bagaimana Anda terjebak kalau Anda tahu itu ada. Bagaimana Anda bisa terjebak kalau Anda tahu itu ada jebakan? Anda hanya terjebak kalau Anda tidak tahu bentuk jebakan itu seperti apa. Baru Anda bisa terjebak. Jadi aneh ya kalau sampai ada yang menuduh saya, wah, Pak Agus itu kalau bikin soal jebakan. Saya jawab ya, saya selalu akan jawab, kalau Anda beneran ngerti, Anda tidak mungkin terjebak. Ya, lagi-lagi kita mewajibkan orang berpikir, bukan menghafal. Ya, orang yang terjebak itu orang yang menghafal. Jadi dia langsung aja baca sebentar langsung ini, tidak teliti. Ternyata ada tulisan
kecuali, ada kata kecuali, dia lewatkan. Nah, itu yang membuat dia terjebak. Kenapa? Karena dia tidak teliti. Kedua, dia tidak paham. Makanya dia bisa terjebak. Ya, nah itu yang saya ingat dari beberapa kali saya uji kompetensi. Sekarang masih ada lebih kurang 15 menit, karena kita waktunya 1 jam. Silakan saya kasih kesempatan mau bertanya, silakan bertanya. Boleh angkat tangan. Ya, jadi intinya hari ini kita fokus kalau saya sudah ajak mereka belajar. Terus langkah berlanjutnya apa? Langkah lanjutnya, saran saya lakukan yang namanya uji kompetensi. Jadi Anda harus merancang soal. Tadi saya kasih contoh, Anda merancang soal, ya. Kemudian saran saya jangan jangan menyerahkan pembuatan soal kepada orang yang tidak paham. Contoh nih, Anda hanya suruh orang HRD Anda nih tolong buatin soal dong dari materi ini. Kan kamu dengerin tuh. Tuh lihat tuh slide-nya. Terus bikin soal. Nah, rata-rata tuh dia cuma menyalin. Nanti dia bikin soalnya seperti menyalin tadi. Dari contoh ya, dia lihat slide saya. Nih, ini slide nih ya. Nih, dia salin nih. Sebutkan mana yang merupakan price car rule. Lalu dia tulis ini, dia salin nih. A, B, C. Nanti ada satu lagi yang dia salahin. Atau dia tulis yang bukan price car rule. Itu itu soal hafalan contohnya. Ya, atau nih eh, tugas tanggung jawab store operation ini nih. Ini perasaan saya ya. Kalau ini ditanyakan 99,9% betul semua. Karena ini hafalan. Ini hafalan. Kalau saya akan balik. Contoh ya, saya balik itu, saya akan cari apa itu urusan inventory handling nih. Terus saya akan tanya begini, Anda buat beberapa pernyataan, terus Anda bilang, yang kita lakukan ini itu disebut apa? Dalam tugas dan tanggung jawab store manager, contohnya gitu, dibalik. Ya, jadi dari tugas-tugasnya ini, lalu Anda balik. Itu adalah apa dari tugas store manager? Apakah human resource handling, apakah asset handling, apakah human inventory handling, apakah asset handling, apakah pelayanan? Ya, jadi Anda kasih kasus, lalu Anda balik yang kalau Anda mengerjakan yang statement ini itu adalah apa? Mewajibkan dia berpikir ini apa ya? Masuk ke asset handling, masuk ke inventory handling, masuk ke pelayanan, masuk ke eh, sales and profit contohnya, masuk tugas yang mana? Ya, lebih kurang paham ya? Oke, saya akan beri waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Ibunya cuma satu di sini ya. Silakan kalau ada mau pertanyaan, ada yang mau bertanya, angkat tangan. Angkat tangannya boleh pakai reaction ini kayak gini nih. Nah, itu angkat tangan tuh. Lower hand. Ada yang mau bertanya? Temanya bagaimana kita membuat uji kompetensi dari materi Udemy. Di materi Udemy itu ada dari videonya atau dari slide yang diberikan. Silakan. Siapa yang sudah bikin soal-soal? Ya, Pak Idwan. Silakan tanya dulu. Oke, malam Pak. Ya, Eh, ya, yang pertama sih komen Pak. Nah, ya. untuk soal-soalnya Pak ini sebenarnya bukan kita tidak menguasai materi, tapi memang perlu ketelitian Pak. Jadi Mm-mm. memang harus lebih teliti gitu Pak. Ya, Nah, tapi yang berikutnya ini Pak, kan level-level staff kita ini kan beda-beda kan Pak. Ada yang baru masuk, terus ada yang level kadet.
ada yang level kadif. Nah, berarti kan soal-soalnya kan beda. Kemudian juga materi-materinya kan beda, Pak. Nah, maksudnya ini saya mau minta saran dari Pak. Bisa apa enggak kita diberikan kayak kurikulum gitu, Pak. Jadi, oh kalau materi mungkin basic principle itu untuk semua orang yang mungkin baru bergabung. Kemudian kalau yang sudah how to operate itu untuk level kadep mungkin sama kadif atau kemudian level yang lebih tinggi lagi itu masuk lagi ke anu Pak. Jadi apakah seperti itu Pak? Kan nggak mungkin kita berikan level anak-anak Ya, SA, kita berikan ya, level betul, yang itu Pak. Maksudnya betul, bisa minta panduan gitu Pak. betul. Yang saya berikan kepada Bapak adalah soal untuk calon kepala. Dan bagi saya nggak ada bedanya karena tugasnya sama, Pak. Mau itu operation manager, saya kasih soal itu. SM, saya kasih soal itu. Calon kadif, saya kasih soal itu. Calon kadep, saya kasih soal itu. Kenapa? Karena tugasnya sama. Yang beda kan cuma tanggung jawabnya. Tugasnya sama, Pak. Seorang OM apakah tidak ngurusin sales dan profit? Ngurusin. Malah ngawur kalau sampai OM, Operation Manager, tidak mengurusi sales and profit. Lalu apa yang dia urus? Saya tanya balik. Nah, maksud saya Pak, kan memang semua dimulai dari mungkin basic principle. Kemudian setelah itu naik lagi. Jadi mereka semua memang harus Enggak. menguasai dari dasar sampai yang Basic principle itu yang mana yang Bapak maksud? Yang Bapak kan maksud, basic principle kan ada banyak Pak dari 1 sampai modul 5 ya. Basic principle retail business itu kan harus semua harus eh, oke, semua anu ngerti, harus ngerti. menguasai Iya, Pak ya. ya. Baik, baik. Saya ngerti arah pertanyaan Bapak. Pak, materi-materi di Udemy itu tidak untuk orang pemula, bukan untuk pemula banget. Dia harus sudah nyemplung di bisnis retail, nggak dasar banget. Ya, contohnya kalau dia belum sama sekali belum di bisnis retail, terus dia ikut basic 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kan? Apakah dia langsung bisa menguasai? Nggak bisa, Pak. Dia harus ada yang memandu. Sama juga, mungkin pertanyaan Bapak lah, apakah anak yang baru masuk itu harus didengarkan basic principle 1 sampai 5? Enggak, Bapak harus pilih. Dari materi itu harus dipilihkan. Contoh lain, contoh lain ini lebih lebih advance lagi, Pak. How to operate your store. Ya, Apakah itu bisa diberikan ke calon staff sales advisor, SA staff sales advisor. staff sales advisor ya? Jawabannya eh, hanya kira-kira 20% yang bisa diberikan. Bukan dari A sampai Z, bukan. Karena materi itu materi untuk kepalanya. Iya Pak. Tetapi kepalanya pada saat mengajari anak baru akan mengambil beberapa yang memang dikerjakan oleh sales advisor. Jadi tidak tidak meminta sales advisor baru masuk ke ruangan, kita training how to operate your store. Nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran. Ya, boleh nggak materi yang saya punya itu diambil sepotong-sepotong yang hanya untuk sales advisor? Boleh. Karena kalau yang how to operate your store, judulnya saja bagaimana mengoperasikan toko. Sales advisor tidak mengoperasikan toko. Sales advisor Iya hanya Pak. berfungsi di sebagian kecil dari total operasi toko, Pak. Ya, contoh kasir diberikan how to operate your store. Nggak cocok, nggak relevan. Karena lagi-lagi saya ulang, how to operate your store bukan untuk pelaksana, untuk calon kepala. Kan judulnya how to operate your store, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita jadikan contoh lagi? Contoh how to create outstanding service.
How to create outstanding service. Apakah semuanya saya jejelin? Kepanjangan kalau semuanya dijejelin. Jadi kalau untuk umum, yang Bapak ambil hanya pengertian awalnya. Mengapa kita mesti outstanding service, tujuannya apa, lalu prosedur-prosedur yang khusus untuk, contoh, untuk kasir. Nah, di how to create outstanding service itu ada yang untuk kasir. Jadi Bapak kemaslah, atau kalau mau mendengarkan dari situ, hanya bagian yang untuk kasir itu yang diambil. Selebihnya memang harus meng-create sendiri prosedur layanan untuk kasir yang bermula dari SOP. Contoh, SOP pelayanan kasir. Apa saja SOP kasir itu apa saja, Pak? Itu yang dijadikan bahan training untuk kasir. Ya, balik lagi kalau materi-materi Udemy itu untuk meningkatkan kompetensi orang-orang Bapak yang mau jadi kepala, yang wajib mendengarkan modul-modul utuh. Ya, tapi bagus nih pertanyaan Bapak. Karena kalau kita membabi buta nih, seolah-olah, oh, jadi semua orang saya harus dilewatkan Udemy. Enggak, enggak, saya berani ngomong enggak. Tapi contoh nih Pak, Bapak punya satu orang yang Bapak percaya jadi marketing communication, orang Markom. Saya tanya, udah kepala belum? Belum. Tapi dia Pak yang saya suruh desain, saya suruh bikin posting, postingan di media sosial. Dia bukan kepala, bukan. Materi marketing communication saya, boleh nggak buat dia? Boleh. Tidak harus kepala. Karena materi marketing communication satu khususnya, itu sangat teknis. Bicara teknis, bukan konsep. Kalau marketing communication 2 itu konsep. Bobotnya lebih konsep, lebih untuk kepalanya. Tapi kalau marketing communication satu itu kebanyakan teknis. Bagaimana merancang poster, poster itu harus memenuhi syarat AIDA, bagaimana cara menuliskan harga di poster, lalu harus menggunakan harga psikologis dan sebagainya, itu teknis. Boleh nggak bukan kepala markom saya belajar itu? Jawabannya harus, wajib. Karena dia tidak bicara konsep di markom satu itu. Markom satu bicara konsepnya dikit sekali, hanya menjelaskan di awal, selebihnya kebanyakan teknis. Jadi sebaiknya memang orang markom harus dengerin itu. Yang terjadi sekarang kebalik, Pak. Saya lihat banyak anak-anak markom, orang desain, anak yang kita percaya untuk posting di media sosial, pengetahuannya tentang markom marketing communication yang saya tuliskan di Udemy, yang saya ajarkan di Udemy satu itu, modul satu, kebanyakan mereka tidak dengarkan. Sehingga terlihat sekali di hasilnya. Hasil karya mereka ketika mereka posting, itu kelihatan sekali, Pak. Menandakan mereka sebenarnya tidak belajar. Gitu ya. Jadi tidak pukul rata, Pak. Ada materi-materi di Udemy itu yang memang saya peruntukkan untuk calon kepala. Jadi kalau dia bakal jadi calon kepala, wajib. Contoh nih, kemarin Bapak kan bilang, ada calon lagi tes untuk calon kadep, calon kadip. Harus paham. Harus. Karena how to operate your store untuk calon kepala, Pak. Jadi saya tidak peduli dia masih pramuniaga, dia mau jadi kadep, harus paham materi itu. Karena kalau dia lolos, berarti dia harus punya pengetahuan itu, Pak. Baik, Pak. Ya, lagi-lagi materi-materi yang saya ajarkan, workshop-workshop saya tidak untuk pemula banget, bukan. Memang untuk peritel yang memang sudah di bisnis retail, yang sekarang ngaco-ngaco belum benar, supaya jadi benar,
supaya memiliki pengetahuan yang benar seperti apa. Ya, bukan untuk baik. pemula banget, Pak. Bukan untuk pemula dari nol. Enggak, bukan itu. Bahkan basic prinsipalnya saya itu lagi-lagi untuk meluruskan pemahaman-pemahaman peritel yang sudah nyemplung tapi tidak punya dasar. Gitu. Baik, ada lagi? Mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau saya ingin menjawab tadi pertanyaan Pak Idwan, Bapak boleh merancang yang hanya untuk kebutuhan pramuniaga. Jadi titik beratnya lebih kemana, Pak? Display, price card roll, apalagi? Itu sudah Ya, very basic, Pak. Display itu harus bagaimana? Teknik display. terus Dari mulai penyusunan harus berdasarkan kategori, kategori, ya, harus bersih, harus memiliki price card, posisi price card di mana, kalau barang kosong dia mesti ngapain. Itu memang tugas sales advisor. Bikinlah materi training untuk mereka, hanya itu. Satu lagi apa yang belakangan dan tidak ada di dalam Udemy? Adanya bahkan yang saya ajarkan di Retail Zoom S, yaitu apa? Upselling, adding on, upselling, cross-selling. cross-selling. Itu bisa nggak dijadikan modul untuk sales advisor? Bisa, Ya, bisa. bisa banget. Hmm. Bisa banget. Waktu saya punya program manajemen training, anak-anak manajemen training itu wajib mendengarkan modul-modul yang terkait dengan tugas mereka untuk ngajarin lagi anak-anaknya mereka, Pak. Contoh dia kan MT. MT ini yang waktu itu saya ajarkan dia punya bawahan, Pak. Dia punya sales advisor, punya staff. Maka mereka mempelajari dari retail Zoom. Contoh nih, mengubah kunjungan menjadi transaksi. Ada kan langkah-langkahnya tuh. Di retail Zoom S itu kan suka ada tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada kan? Kadang 5 langkah, kadang 4 langkah, kadang 7 langkah itu ya, ada kan? Nah, itu mereka jadikan PODC, di PODC kan. Dan itu beneran mereka kerjakan. Beneran dikerjakan dan beneran bisa meningkatkan hasil. Contoh ya, ini ada salah satu teman kita yang tadi masuk tapi sudah keluar lagi. Dia cerita ke saya yang beberapa tips yang saya kasih itu dia terapkan di toko dia yang sekarang. Dan itu dia bilang, benar dia bilang. Barang yang tadinya barang mati, sekarang ternyata bukan barang mati. Jadi selama ini sudah salah salah handling, salah penanganan. Dia bilang sekarang Pak, barang itu saya repeat dia bilang. Biasanya sudah 2 bulan, 3 bulan kita nggak pernah repeat. Tiba-tiba barang ini jadi barang fast moving dia bilang. Ya, hanya gara-gara melakukan mempraktekkan apa yang dia dengar dari workshop waktu itu, ada yang dia dengar dari Retail Zoom S. Jadi meskipun kita ngomong Udemy Club, tapi Pak, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui, kenapa saya tidak pernah kekurangan bahan untuk Retail Zoom S sebenarnya? Kenapa? Karena Retail Zoom S ini kebanyakan melengkapi lagi apa yang di Udemy sendiri belum sempat dibahas sebenarnya. Ya contoh tadi yang how to Ya, operate your store, kita tidak detail membahas bagaimana menciptakan penjualan, bagaimana jualan. Enggak ada di dalam how to operate your store. Kita ngomong yang masih yang global-globalnya. Tapi di retail zone S kita bisa lebih lebih mikro-mikro. Ya, meskipun 1 jam tapi kita bahas yang mikro-mikro. Nah, beberapa klien saya dan juga waktu itu di program MT, Management Training, mereka mempraktekkannya, Pak. Mereka mempraktekkannya. Dan mereka bilang benar itu ada hasilnya. Kenapa? Kalau program MT yang saya rancang itu
mereka nilai salah satu nilai mereka yang bobotnya agak besar itu adalah hasil. Jadi mereka harus praktek. Salah satu penilaian adalah pencapaian. Nah, bayangkan kalau dia tidak mempraktekkan dan dia tidak berhasil meningkatkan atau tidak berhasil mencapai sales yang dimaksud, maka nilai dia jatuh, Pak. Contoh penilaian itu kan totalnya 100, bobotnya itu 100. 30%-nya datang dari achievement. Nah, bayangkan kalau dia gagal mendapatkan achievement yang bagus di periode waktu dia lagi training, jatuh kan nilainya. Itulah kenapa program manajemen training saya mewajibkan mereka praktek, minta mereka praktekkan supaya hasilnya bagus dan nilai mereka juga ikut bagus gitu. Lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan, siapa yang sudah bikin soal? Sudah bikin soal buat menguji orang-orangnya atau bikin uji kompetensi lokal? Siapa? Boleh nggak Anda minta orang HRD training Anda bikin? Boleh, tapi jangan dilepas 100% lalu mereka yang menguji. Tidak, soalnya Anda baca ulang. Ya, kalau saya izinkan mereka yang bikin, tapi saya baca ulang. Tinggal kita coret, 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 coret yang cuman hafalan kita coret. Ajarin dia membuat soal. Ajarin. Yang kita coret itu bilang, perbaiki. Harusnya kamu lakukan seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, HRD training bikin soal, lalu soalnya kita baca, kita perbaiki cara menyajikannya, cara membuat soalnya yang diperbaiki. Ya, ada? Ada pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada kita akhiri karena kita sudah lewat dari waktu yang saya janjikan. Kalau ada pertanyaan saya jawab, tapi kalau tidak ada pertanyaan ya sudah kita akhiri. Masih? Masih ada? Nggak ada ya? Baik, kalau begitu saya akan akhiri untuk mentoring kita bagi Bapak Ibu yang memegang Udemy, kita. Dan sebenarnya sesuai janji saya, sebenarnya saya ingin Bapak Ibu yang memegang materi tersebut betul-betul bisa memanfaatkan Udemy untuk meningkatkan kompetensi dan ukuran orang kita kompeten atau tidak, ya harus diukur. Salah satunya, selain hasil, Anda akan melihat hasil, salah satunya adalah Anda harus punya alat ukur. Nah, alat ukur itu adalah uji kompetensi, ya. Maka itu saya eh, punya program mentoring, contohnya yaitu ada uji kompetensinya, ya. Di setiap modul itu saya bikin uji kompetensinya. Dan itu mewajibkan saya berpikir ketika bikin soal itu mewajibkan saya berpikir. Nah, saya juga tidak berharap Bapak Ibu hanya mencontek gitu ya. Pak, boleh nggak soalnya kasih saya? Nah, itu namanya mencontek. Anda harus bisa meng-create soal. Nggak bisa Anda minta dibuatkan gitu ya. Anda harus membuat soal. Hanya orang yang paham yang bisa bikin soal. Berarti apa? Mewajibkan Anda belajar. Anda belajar, lalu Anda bisa bikin soal. Waktu saya bikin soal, gimana caranya? Tadi saya belum sampaikan ya. Kalau saya bikin soal, gampang. Saya buka tadi, PowerPoint tadi, itu untuk mengingatkan saya, mana dari poin-poin ini yang bisa ditanyakan. Itu satu. Kedua, saya buka videonya. Jadi saya dengarkan videonya, saya baca PowerPoint-nya. Begitu. Memang ada pikir saya ngarang soal segitu gampangnya. Enggak, saya dengerin lagi videonya,
Lalu saya lihat PowerPoint-nya. Dari situ saya, ini bisa nih. Saya stop dulu videonya, saya bikin soal. Dengerin lagi. Ini nggak bisa, nggak usah, nggak terlalu penting. Oh, ini penting nih. Stop lagi. Bikin soalnya. Begitu. Ya, bukannya ngarang. Bukan ngarang. Sebenarnya dari materinya. Beneran dari materi. Ya, contoh saya mau bikin soal how to create outstanding service. Saya dengerin dulu. Dengerin lagi, buka lagi PowerPoint-nya, dengerin lagi materinya, dengerin lagi dari YouTube channel yang ngomongin soal service, mana yang bagus untuk dijadikan soal. Nah, itu contohnya. Ya, itu beberapa ide kalau Anda mau bikin soal, begitu caranya. Nggak, tidak tidak ngawang di awang-awang ya, tidak ngambang-ngambang. Beneran ada materinya. Ya, bahaya juga kalau kita ngambil semuanya dari luar ya. Mereka nanti bilang lah, tidak ada satupun soalnya yang dari materi ya. Jangan ya, jangan begitu ya. Kecuali pengertian-pengertian kasus ya betul, tapi dihubungkan dengan topik yang kita mau ujikan. Ya, jangan lari sama sekali. Oke, kalau begitu kita akhiri. Ada sudah tidak ada pertanyaan ya. Kita akan akhiri pertemuan kita. Nanti ternyata banyak yang tidak bisa ikut. Nanti hasil recordingnya saya akan akan kasih channelnya. Itu ya. Oke, kita akhiri. Bye. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.